Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 210404502048 dari kelas BKC jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan teori humanistik oleh Abraham Maslow. Selanjutnya ada biografi Abraham Maslow. Abraham Haroldo Maslow lahir pada 1 April tahun 1908 di Brooklyn, New York. Maslow adalah anak sulung dari 7 bersaudara yang lahir dari imigran Yahudi Rusia. Relatif tidak berpendidikan sendiri, mereka melihat belajar sebagai kunci untuk anak-anak mereka berhasil di tanah air baru mereka. Dengan demikian, semua anak-anak mereka didorong untuk belajar. Abraham, anak tertua, didorong sangat keras karena ia diakui sebagai intelektual di usia muda. Maslow sendiri merasa bahwa masa kecilnya itu relatif bahagia. Sendirian di lingkungan, aneh dia berlindung dalam mempelajari dan buku-bukunya. Maslow menghabiskan masa kecilnya di Brooklyn. Di sekolah, Maslow adalah murid ilmiah dan berhasil mendapatkan tempat di Kitty College of New York. Selanjutnya itu ada teori kepribadian humanistik menurut Abraham Maslow. Luqman pada tahun 2019 memaparkan bahwa Abraham Maslow dikenal sebagai pelopor aliran psikologi humanistik. Maslow percaya bahwa manusia tergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Teorinya yang sangat terkenal sampai dengan hari ini adalah teori tentang hierarki kebutuhan. Kehidupan keluarganya dan pengalaman hidupnya memberi pengaruh atas gagasan-gagasan psikologinya. Para psikolog humanis percaya bahwa setiap orang memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tingkatan aktualisasi diri. Pokok teori kepribadian humanistik Abraham Maslow itu ada 5. Yang pertama itu kebutuhan fisiologis atau biologis. Sekumpulan kebutuhan dasar yang paling mendesak pemuasannya karena berkaitan langsung dengan pemeliharaan biologis dan kelangsungan hidup. Kebutuhan-kebutuhan dasar fisiologis itu antara lain kebutuhan akan makanan, air, udara, aktif, istirahat, keseimbangan, temperatur, seks, dan kebutuhan akan stimulus sensoris. Karena merupakan kebutuhan yang paling mendesak, maka kebutuhan-kebutuhan fisiologis akan paling didahulukan pemuasannya oleh setiap individu. Yang kedua ada kebutuhan rasa aman. Apabila kebutuhan fisiologis individu telah terpuaskan, maka dalam diri individu akan muncul satu kebutuhan lain sebagai kebutuhan yang dominan dan menuntut pemuasan, yakni kebutuhan akan rasa aman. Yang dimaksud Maslow dengan kebutuhan akan rasa aman ini adalah sesuatu kebutuhan yang mendorong individu untuk memperoleh ketentraman, kepastian, dan keteraturan dari keadaan lingkungan. Maslow mengemukakan bahwa kebutuhan akan rasa aman ini sangat nyata dan bisa diamati pada bayi, anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua karena ketidakberdayaan mereka. Dan yang ketiga itu ada kebutuhan kasih sayang. Suatu kebutuhan yang mendorong individu untuk mengadakan hubungan afektif atau ikatan emosional dengan individu lain, baik dengan sesama jenis maupun dengan lawan jenis, di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Bagi individu-individu keanggotaan dalam anggota kelompok sering menjadi tujuan yang dominan dan mereka bisa menderita kesepian, terasing, dan tak berdaya apabila keluarga, teman, dan pasangan hidup atau pacar mereka meninggalkannya. Next, ada kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan manusia yang paling tinggi dalam teori Maslow. Kebutuhan ini akan muncul setelah kebutuhan-kebutuhan yang ada di bawahnya telah terpenuhi atau terpuaskan dengan baik.
Maslow menandai kebutuhan aktualisasi diri sebagai hasrat individu untuk menjadi orang yang sesuai dengan keinginan dan potensi yang dimilikinya, atau hasrat individu untuk menyempurnakan dirinya melalui pengungkapan segenap potensi yang dimilikinya. Siapapun yang sudah mencapai tingkat aktualisasi diri berarti menjadi manusia seutuhnya, sanggup memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang bagi orang lain hanya terlihat samar-samar atau bahkan tidak pernah dilihatnya sama sekali. Dan yang kelima itu ada kebutuhan penghargaan. Kebutuhan akan rasa harga diri oleh Maslow dibagi menjadi dua bagian, yakni yang pertama itu adalah penghormatan atau penghargaan dari diri sendiri, dan bagian yang kedua adalah penghargaan dari orang lain. Bagian pertama mencakup hasrat untuk memperoleh kompetensi, rasa percaya diri, kekuatan pribadi, kemandirian, dan kebebasan. Individu ini mengetahui yakin bahwa dirinya berharga serta mampu mengatasi segala tantangan dalam hidupnya. Adapun bagian kedua itu meliputi presentasi. Dalam hal ini, individu butuh penghargaan atas apa-apa yang telah dilakukannya. Selanjutnya ada hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Seperti yang dikatakan kue suara, melukiskan manusia merupakan makhluk yang tidak pernah sepenuhnya merasakan kepuasan. Bagi manusia, kepuasan itu sifatnya sementara. Jika suatu kebutuhan telah terpuaskan, maka kebutuhan-kebutuhan yang lain akan muncul dan menuntut pemuasan. Begitupun seterusnya. Itulah yang dimaksud kepuasan sementara menurut Maslow. Dan berdasarkan ciri yang demikian, Maslow mengajukan gagasan bahwa kebutuhan yang ada pada manusia adalah bawaan tersusun menurut tingkatan atau bertingkat. Selanjutnya itu ada dinamika kepribadian. Maslow berpendapat bahwa kepribadian manusia dihasilkan dari motivasi manusia yang diorganisasikan ke dalam sebuah hierarki kebutuhan, yaitu suatu susunan kebutuhan yang sistematis. Suatu kebutuhan dasar harus dipenuhi. Sebelum kebutuhan dasar lainnya muncul, kebutuhan itu mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama itu ada kebutuhan yang lebih rendah dalam hierarki merupakan kebutuhan yang kuat, potensial, dan prioritas, sementara yang lebih tinggi dalam hierarki itu merupakan kebutuhan yang paling lemah. Yang kedua itu ada kebutuhan yang lebih tinggi kurang diperlukan dalam rangka mempertahankan hidup sehingga pemuasannya dapat diabaikan. Dan yang ketiga itu ada walaupun kebutuhan yang lebih tinggi itu kurang begitu perlu dalam rangka survival, namun kebutuhan itu memberikan kontribusi terhadap survival itu sendiri dan juga perkembangan. Dan yang terakhir itu ada pemuasan kebutuhan yang lebih tinggi amat bermanfaat bagi fisik maupun psikis. Kondisi ini dapat melahirkan rasa senang, bahagia, dan perasaan bermakna. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan teori Maslow ini sendiri. Kelebihannya itu, pembelajaran dengan teori ini sangat cocok diterapkan untuk materi-materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Indikator dari keberhasilan aplikasi ini adalah siswa merasa senang bergairah, berinisiatif, dan belajar dan terjadi perubahan pola pikir, perilaku, dan sikap atas kemauan sendiri. Dan kekurangannya itu, siswa yang tidak mau memahami potensi dirinya akan ketinggalan dalam proses belajar. Siswa yang tidak aktif dan malas belajar akan merugikan diri sendiri dalam proses belajar. Karena dalam teori ini, guru ialah sangat sebagai fasilitator, maka kurang cocok menerapkan yang pola pikirnya kurang aktif atau pasif. Karena bagi siswa yang kurang aktif, dia akan takut atau malu untuk bertanya pada gurunya, sehingga dia akan tertinggal oleh teman-temannya yang aktif dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Padahal dalam teori ini, guru akan memberikan
Respons bila murid yang diajar juga aktif dalam menanggapi respon yang diberikan oleh guru. Karena siswa berperan sebagai pelaku utama, maka keberhasilan proses belajar lebih banyak ditentukan oleh siswa itu sendiri. Peran guru dalam proses pembentukan dan pendewasaan kepribadian siswa menjadi berkurang. Nah, selanjutnya itu pada bagian terakhir pengaplikasian teori kepribadian humanistik Abraham Maslow dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum saya mencontohkan pengaplikasiannya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu yang akan saya aplikasikan, yaitu kebutuhan fisiologis atau physiological needs. Motivasi paling dasar manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya demi bertahan hidup atau survival. Kebutuhan fisiologis ini misalnya adalah kebutuhan akan makanan, minuman, tidur, seks, dan sebagainya. Seseorang tak akan mencari kebutuhan yang lebih tinggi, misalnya mengejar pendidikan apabila perutnya lapar atau haus. Ia harus memenuhi terlebih dahulu kebutuhan fisiologisnya, baru mencari kebutuhan yang lebih tinggi. Contoh kebutuhan fisiologis dalam kehidupan sehari-hari adalah bekerja untuk mencari nafkah, makan karena lapar atau minum karena haus. Semua hal yang berkaitan dengan respon fisik mendasari termasuk dalam kebutuhan fisiologis menurut Abraham Maslow. Baik, di sini saya akan memberikan contoh kebutuhan fisiologis menurut Abraham Maslow. Aduh, laparku. Baru belum bisa selesai tugasku. Baru deadline-nya besok nih lagi. Bagaimana ini? Tuh makan mah dulu. Makan mah dulu deh, baru ku lanjut ki. Alhamdulillah. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja pemaparan dan pengaplikasian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan ataupun salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.